Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anwar. Di sini saya akan menjelaskan kode program tentang tugas step 1 menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu kelas koneksi.php. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan nama variabel myhost. Dengan maksud dari localhost di sini adalah sebutan bagi server lokal yang ada di komputer atau laptop kita. Yang kedua, variabel my username, terus yang ketiga itu variabel my password. Passwordnya itu tidak ada. Nama variabel my database satu, nama database-nya, my portnya itu port saya itu 3306. Di sini itu nama variabel baru, variabel koneksi, name SQL. Di sini ini pemanggilan variabel yang ada di atas ini. Koneksi, kalau misalnya koneksinya gagal tersambung, biasanya salahnya itu ada di nama database ya. Jadi untuk yang ini munculnya ketika nama database itu salah atau koneksinya itu gagal tersambung. Yang kedua itu ada kelas form input.php. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman HTML5, Bootstrap, dan PHP. Untuk Bootstrap sendiri ini saya memakai versi 4.4.1. Maksud dari title ini, di sini kan titelnya from input data. Title ini sebuah judul yang ada di sini, Terus yang bawahnya itu ada body div class. Maksud dari tag div di sini adalah generic block content yang dapat digunakan sebagai penampung dari beberapa elemen. Maksud dari from action ini adalah mengirim data dari kelas from input ke simpan data.php dengan menggunakan metode post. Di sini ada type table dengan menggunakan class table dengan border itu ketebalannya itu 1, ketebalan yang ada di sini. Untuk posisinya itu ada di tengah dengan ukurannya itu 55% dari Google Chrome. Untuk di sini ada TR cast table warning. Maksud dari cast table warning ini untuk mewarnai saja sih, untuk mewarnai yang ada di sini. Dengan heading 2, style text itu posisinya ada di tengah. Yang di bawah di sini ada td div. Label itu, maksud dari label ini dia akan muncul di sini seperti nama martabak. Kan sini labelnya nama martabak dengan inputan tipe teks dengan class from control dengan name nama martabak dengan required. Maksud dari required ini dia seperti memunculkan notifikasi. Jadi semuanya itu harus diisi yang ada requirednya, wajib diisi. Terus bawahnya ini ada td div class from group. Labelnya itu sama seperti penjelasan yang di atas. Label itu ya seperti ini, label harga dengan input tipenya number, class from control, name harga, required sama juga. Yang di bawahnya ini td div class from group, label jenis, select, class from control, name jenis, required. Di select ini kita memiliki 3 option, yaitu yang pertama option pilih jenis, yang kedua martabak manis, yang ketiga martabak telur. Untuk pilih jenis ini value-nya kita nolin. Terus yang kedua dan ketiga ini value-nya kita samain dengan nama labelnya. Di bawah sini ada div class from group, labelnya kategori, select class from control, name kategori, required. Di sini optionnya itu ada 6. Yang pertama pilih kategori, yang kedua kecil, yang ketiga biasa, yang keempat besar, yang kelima telur ayam, yang keenam telur bebek. Untuk pilih kategori di sini value-nya 0. Terus untuk yang kecil, biasa, besar, telur ayam, telur bebek itu value-nya samain dengan nama labelnya. Dan di bawah sini ada div from group satuan, select class from control, name satuan, required. Option value-nya yang untuk pilih yang satuan itu non, dan untuk yang PCS itu PCS dengan div class. Yang bawahnya ini ada div class from group, label URL gambar. Untuk tipenya di sini URL karena kita akan mengambil gambar itu dari link URL di Google nanti. Dengan class from control, name-nya URL gambar. Sini ada div class from group, label stock, input tipenya number, class from control, name stock, required. Di bawah sini ada button kita submit, kelasnya button outline primary dengan namanya submit. Di sini ada kelas button tipe reset dengan kelasnya itu button outline danger. Yang ketiga ini ada kelas simpan data
yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Di sini ada include itu termasuk memasukkan. Jadi kita tidak usah menulis kode pemrograman yang ada di koneksi.php lagi ya, hanya tinggal memanggil nama kelasnya saja. Untuk di sini ada variabel nama dan variabel post. Variabel post di sini mengikuti metode yang tadi dipanggil. Metode yang ada di sini metodenya kan post. Jadi kita memanggil variabel post dengan nama martabak. Maksud dari nama martabak ini dia manggilnya dari mana? Dia manggilnya dari namanya di sini, nama martabak. Untuk penjelasan di sini sama seperti penjelasan yang ini. Dan di bawahnya sini ada variabel cari ID, MySQL query, koneksi. Nama variabel koneksi ini dapat dari mana? Nama variabel koneksi ini dapat dari kelas ini, dari variabel kelas yang ada di koneksi, yaitu variabel koneksi select X from data martabak. Kalau untuk data martabak sendiri ini kita dapat dari database-nya, dari database yang ada di sini, select X from data martabak. Yang bawahnya ini ada ID, variabel ID, terus ini MySQL fetch array. Terus ini manggil variabel ini yang ada di sini, variabel cari ID, terus yang di sini variabel ID awal, int. Ini ngambilnya dari sini, variabel sini. Untuk ID martabak ini saya ngambilnya dari database saya, namanya kan ID martabak. Terus +1. Jadi maksud dari +1 ini, jadi ketika saya udah ngisi kode martabaknya 1, ya nanti dia akan nambah, terus nambahnya itu 1 gitu. Jadi 1, 2. Untuk perintahnya ini MySQL query, ini variabel koneksi ini dapatnya dari yang tadi yang dia ada di kelas koneksi.php insert into. Ini saya dapatnya dari database ini, insert into, untuk memasukkan data-datanya. Untuk value-nya ini, variabel ini saya dapatnya dari sini, dari variabel nama, variabel harga, variabel jenis, variabel cut, variabel satuan, variabel gambar, variabel stok. If variabel perintahnya sama dengan true, header location tampil data. Karena ini yang akan kita simpannya itu ke tampil data, jadi saya namain tampil data.php. Jadi kalau misalnya datanya gagal disimpan, dia akan memunculkan tulisan itu data gagal disimpan ke tampil data. Ya, kelas ini untuk menyimpan proses yang dikirim dari from input ke tampil data. Jadi habis kita input dari from input, datanya itu masuk ke sini, langsung ditampilkan di sini. Untuk yang keempat ini ada kelas tampil data. Di sini saya memakai bahasa pemrograman HTML5, Bootstrap, CSS sedikit, dan PHP. Untuk Bootstrap sendiri saya memakai versi 4.4.1 dengan titel tampil data. Dengan CSS-nya ini diambil dari nama kelas stok gitu. Gunanya buat nanti background colornya. Jadi kalau misalnya stoknya kurang dari 5, itu nanti backgroundnya akan berubah jadi merah, dan warna teksnya itu menjadi white. Itu kayak untuk kelas edit, hapus, tambah, ini hanya untuk teksnya saja gitu, dirubah menjadi warna hitam. Di sini ada body, PHP, include ini masukinnya sama kayak tadi, ngambil kelas koneksi PHP, jadi kita nggak usah ngetik lagi gitu koneksinya. Di sini ada variabel hasil, variabel baru, MySQL query, koneksi dapat dari variabel yang tadi, variabel yang ada di kelas koneksi.php. Select X from data martabak. Data martabak ini diambil dari nama table database-nya. Terus ini ada kelasnya table dengan ketebalannya 1. Head class ini ya seperti tadi, seperti ini hanya untuk mewarnai saja nih. Tapi kali ini like iklan kan. Di bawah sini ada TL, ini ada TH. TH-nya itu untuk table head. Jadi dia di table head-nya itu jadi tebal lah gitu, bold. Ada kode martabak, nama martabak, harga, jenis, kategori, satuan, gambar martabak, stok, modify, head, PHP. Sini ada PHP while. Data ini variabel baru yang akan digunakan
di sini untuk memanggil nama-nama dari database ya. Data sama MySQL fetch array, hasil ini diambil dari variabel hasil sini, tr, td, php, etc. Data ini, variabel data ini diambil dari sini nih, diambil dari nama variabel data. Untuk ini ID martabak ini diambil dari mana? Diambil dari nama database yang ada di sini semuanya. Kita ambil, kita masukkan di sini. Terus untuk image-nya itu kita td image shortcut php data, ambil URL gambarnya. Untuk ukurannya itu tingginya 100px dan lebarnya itu juga 100px dengan alt image. Untuk codingan ini php if variabel data ini ngambil dari sini, stok ini ngambil dari nama database, kurang dari sama dengan 5. Jadi kalau misalnya stoknya itu kurang dari sama dengan 5, berarti kalau misalnya stoknya 5 itu berubah menjadi warna merah, itu berubah warna yang tadi di sini nih, CSS-nya. Ini td class stock warna, class stock warna ini untuk yang buat CSS-nya di sini. PHP aja data stock. Jadi kalau misalnya PHP else, kalau misalkan stoknya lebih dari 5 gitu, dia nggak akan keluar ini background colornya berubah jadi merah, warnanya menjadi putih, tidak. Untuk sini button, tipe buttonnya button, tipe button, class button atau primary, href. Ini jadi pas kita pencet edit nih, dia masuknya ke mana nih ini ya. Jadi dia masuknya itu ke ini class from edit.php dengan php echo, itu ngambilnya dari data ID martabak. Nama untuk kelas edit sendiri ini untuk ya ngedit CSS-nya lah, untuk berubah menjadi hitam gitu tulisan editnya. Ini button, tipe button, class button outline danger, href. Ini dia tujuan linknya itu ke hapus data.php dengan ID martabak kelas hapus ini sama seperti penjelasan ini, untuk yang ngasih CSS sedikit lah, ngasih warna pada tulisan yang ini, dan di bawah sini ada posisi di tengah button, tipe button, class button outline success, href from input.php dengan nama kelasnya tambah, terus tambah data center. Terus yang kelima yang saya akan jelaskan itu kelas from edit.php. Di sini kelas from edit.php ini sama seperti from input.php, bedanya hanya sedikit, itu bedanya hanya beda di sini. Di PHP-nya include connection.php, ini variabel ID, variabel get ID untuk mengambil ID. Itu variabel query, ini variabel baru MySQL query, ini variabel yang didapat dari connection.php. Select X from data martabak, ini saya dapatnya dari database. Ini saya ngambil dari database. Terus ini ID-nya ini saya dapatnya dari variabel ID sini. While variabel data sama dengan MySQL fetch array query di sini ngambilnya dari variabel di sini. Untuk variabel ID ini saya ngambil ini saya membuat baru lah hitungannya, atau mengambil dari sini. Variabel data ini ngambil dari sini. ID martabak ini saya ngambilnya dari database. Untuk variabel nama membuat baru, variabel data ngambilnya dari sini. Untuk nama martabaknya di sini itu ngambilnya dari database. Untuk ini semuanya ini sama sih. Di bawahnya ini dengan kalian di sini bedanya juga from action-nya. Jadi from action-nya itu ini dia mengirim data dari from edit ini ke proses edit data dengan menggunakan metode post. Terus ini nggak ada yang beda lagi, sama seperti semua yang tadi ada di from input. Untuk create only ini maksudnya apa? Jadi ketika diisi itu dia tidak bisa mengisi kembali. Jadi kayak tipenya hidden lah gitu, jadi nggak bisa diisi ulang kodenya. Terus yang keenam ini kelas edit data.php. Ini kelas yang tadi kelas untuk proses lah hitungannya, proses mengambil ya. Include di sini include connection.php. Untuk penjelasan include sama seperti penjelasan sebelumnya. Untuk ini kita ngambilnya dari sini, from edit sini. Nah, hanya bedanya saja itu kita kan di sini menggunakan metode post ya.
kita jadi metode post itu ID martabak, atau lebih tepatnya kita ngambilnya dari sini lah. Lebih tepatnya kita ngambilnya dari situ. Terus sama semua dengan perintah MySQL query update data martabak, set nama martabak. Untuk update sendiri ini saya ngambilnya dari database dengan where data martabak ID. Ini variable perintah sembarangan true header location tampil data. Jadi nanti kan setelah diedit, jadi setelah from editnya ini diisi, proses masuknya ke tampil data. Jadi kalau misalnya gagal itu dia akan muncul ini, terjadi kesalahan data gagal dihapus. Untuk kelas yang terakhir ini kelas hapus data.php, di sini saya memakai bootstrap dan bahasa pemrograman PHP. Memakai bootstrap itu versi 4.4.1 dengan include-nya koneksi.php, variabel ID, variabel get ID, variabel perintah sama dengan MySQL query, variabel koneksi, delete from ini kita ngambilnya dari database. Ini kita ngambil dari database juga. If perintah true, itu div class alert success alert. Di sini ada sebuah notifikasi gitulah, data berhasil dihapus dari table. Ini kalau misalkan kita klik di sini nih, dia akan mengacu ke kelas tampil data.php gitu untuk melihat data terbaru. Jadi kalau misalnya gagal itu dia akan menunjukkan notifikasi ini, data gagal dihapus dari table. Kelas ini untuk proses menghapus data yang dikirim dari tampil data, ya, keluar notifikasi. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat. Di sini kita geser dengan harga. Kita pilih jenisnya tabak manis dengan kategori biasa, satuannya itu dengan URL gambar yang sudah saya copy tadi. Stok kita yang di atas 6 dulu, yang di atas 5 dulu. Kita selesai, kita submit. Kenapa ini gambarnya tidak muncul? Biasanya gambarnya tidak muncul karena link yang kita copy itu biasanya salah atau tidak ada gambar. Coba kita ulang, kita edit, buka gambarnya, kita edit, kita masukkan nah, gambarnya muncul. Sekarang saya akan mencoba tambah data, martabak telur spesial harga 2.000, martabak telur tambah biasa. Kita pakai URL gambar yang tadi, stoknya itu 4 atau di bawah 5 kita. Untuk gambarnya tidak ada lagi, kita edit lagi. Kita masukkan URL gambar yang tadi, kita simpan. Ya, sudah selesai, sudah bisa yang stok di bawah 5 keluar background yang tadi dimasuk itu ya keluar yang ini. Terus kita coba untuk yang button hapusnya, klik di sini ya. Sudah bisa ya. Terima kasih. Sebelumnya kita lihat dulu, kita refresh untuk database apakah akan pindah ya. Nah, pindah ya, sesuai namanya ya, sesuai dengan nama martabak, sesuai dengan yang ada di tampil data ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila penjelasannya kurang jelas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.